Cuma dibayar 75.000 itu ya satu orang. Semua emasnya segala apa digadaikan demi ngasih Ria biaya lah istilahnya buat modal ini. Katanya jangan pernah biarkan adik kamu sengsara. Harapan Baba cuma kamu. Ini yang kalau paling mahal itu 40 juta ke atas. Mama kok tiap hari kerja terus, Mak? Sabtu Minggu lah aku libur sekolah, aku nggak ada main-main. Coba tenang. Benyek. Iya, coba tenang. Hari ini senang sekali Ajis kedatangan salah satu MUA yang paling hits. Salah satu MUA yang hits di Samarinda ya. Bukan lagi. Iya, harganya waduh gila banget. Ini kalau sekali juga. pakai MUA ini bisa nyewa Alphard, beli motor Beat, motor Scoopy. Masya Allah, aminkan aja itu doa juga ya. Iya, hari ini ketemu sama Karya. Masya Allah, ya. Sekali akhirnya diundang ke sini dan mau datang ke sini setelah jadwal Ibu. Banyak banget ya. Senang banget nih diundang sama Mahakarya Organizer WO yang terhits di Samarinda. Bukan lagi ya. Aduh, baru pertama udah ngeluarin duit. Panasin aja ya duitnya. Hari ini kita kan ngobrol-ngobrol sama Karya. Iya. Sering dianggap mahal MUA dengan produk-produk yang padahal bagus, tapi kliennya yang sering nawar-nawar dan kesel nggak sih kalau misalnya dianggapnya MUA itu adalah vendor yang paling mahal dari semua vendor perweddingan. Kita akan ngobrol banyak hari ini ya. Sebelum kalian berkomentar tentang harga MUA kenapa sih mahal banget, dengerin ini cerita ya biar kalian tahu asal-usulnya kenapa harga MUA itu worth it, bukan mahal, worth it. Iya. Ya, kita sebutnya worth it, Bu. Iya, benar-benar tuh. Kenapa sih nggak tenang, Bu? Coba tenang. Coba tenang. Biasanya klien, biasanya bintang tamu di sini yang harus aku coba tenang ya. Sekarang aku yang nggak tenang nih, karena banyak betul nih yang nawar kayaknya ya. Iya. Hari ini Karya, kita mau tahu dulu. Karya ini punya brand yang namanya adalah Krasiva. Krasiva itu artinya apa? Krasiva itu aku ambil dari nama anak aku. Jadi tuh awalnya itu pertama Ria Sari. Bukan Ria Salon ya. Tapi itu gak estetik kan. Iya. Lucu aja gitu Ria Sari MUA. Lama-lama kok makin kesini makin aneh namanya gitu kan. Jadi apa nih nama yang unik? Anak aku. Namanya kan Neshita Naura Krasiva kan. Jadi dalam bahasa Rusia itu artinya Krasiva tuh cantik. Pas banget sama si tukang make up tadi lah. Jadi namanya jadinya tuh Krasiva MUA. Iya siap. Jadi biar cantik ya semuanya dipegang sama Krasiva. Iya benar. Dari nama anak dulu tapi sebelumnya dikenalnya Ria Makeup. Ria Sari gitu. Tapi itu Ria Sari Salon and Sound System ya. Kan biasanya kalau dulu kan nama-nama di kampung-kampungan begitu ya. Nah, Krasiva sendiri itu sejak kapan Karya dibukanya? Krasiva itu dari tahun 2016 kita tuh udah ya namanya meniti karir bener-bener dari bawah nol banget yang kesana kemari. Pokoknya panas Bu Ujen, pokoknya yang cuma dibayar 75.000 itu ya satu orang. Itu make up apa? Itu pengantin? Ya enggak. Ibu besan? Bridesmaid gitu. Bridesmaid. Jadi yang bener-bener dari nol banget meniti karir. Yang membantu banget itu orang tua. Itu kan jadi bawaannya mau mewek jadi yang kalau cerita. Orang tuanya Karya ini dulu kerjanya apa? Kalau mama tuh ibu rumah tangga, kalau bapak tuh ya usaha-usaha sendiri lah istilahnya kan kerja gitu. Cuma kadang Ria juga jadi tulang punggung orang tua. Sampai detik ini pun orang tua udah ya bapak udah nggak ada lagi. Jadinya Ria nih udah bantu-bantu mama gitu dengan usaha ya. Benar-benar jadi MUA ini gitu. Pas dulu awal-awal jadi MUA dengan bayaran 75.000 ini kan namanya juga kita kan pengen usaha kita berkembang. Kita juga pengen dipakai jasanya sama orang lain gitu kan. Cukup nggak 75.000 itu untuk beli produk atau cuma pakpo aja habis buat produk kita pakai orang deh? Pakpo. Jadi 75.000 itu cukup beli kayak barang. Nanti aku tabung lagi tuh sisihkan misalnya sekian-sekian uang ini aku sisihkan buat nanti beli produk yang terbaru nih apa gitu. Tapi kan pada zaman itu kan kita minim pengetahuan lah soal make up gitu kan pada zaman dulu. Cuma makin kesini alhamdulillah orang-orang alhamdulillah orang kenal terus pakai kita dan akhirnya ya mulailah Krasiva itu yang
kayak beli baju pelan-pelan gitu, Iya. pelan-pelan. Dan itu benar-benar yang orang tua aku yang modalin. Baju juga nggak murah, Bener mahal banget, banget. baju mahal banget kan, apalagi kayak yang maunya, yang premium nih gitu Iya. kan, yang full payet, yang mewah segala apa, itu kan biayanya lumayan banget tuh. Dan dari orang tua waktu itu karena Bener banget. uang kelas IPA belum ada. Iya bener banget, pada saat itu kan aku baru berumah tangga dan suami aku ya, maaf lah, maksudnya gajinya nggak tapi banyak gitu. Nah cuma orang tua yang kayak sedih, anaknya pengen lihat sukses lah istilahnya kayak gitu. Jadi yang bener-bener mama aku yang kita tuh bayangin emas mama aku yang digadai buat bantu biaya, ini beli itu. Jadi benar-benar semua emas mama aku tuh digadaikan di pegadaian buat apa ya, yang kayak ngasih buat aku buat usaha gitu dari bawah banget. Jadi mau nangis nih Kak Ajis. Pokoknya sedih lah, bener-bener sampai detik ini pun Ria tuh nggak dibolehkan cari baby sister buat jaga anak karena apa ya, kata mama nggak usah, takut anak ini ya zaman sekarang kan ada yang dicubit, ada yang apa gitu kan. Jadi kata mama biar aja mama masih sehat, cuma mama aja katanya pengen jaga cucu-cucu gitu kan. Itu yang kayak sampai sekarang tujuan aku kerja itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Maksudnya mama lah istilahnya, sisa mama. Istilahnya kayak gitu Kak Ajis. Pokoknya sedih dah kalau nyeritakan, benar-benar orang tua itu nomor satu. Yang selalu ada buat Ria saat Ria susah, senang, sedih, semuanya ada. Gitu. Iya. Aku juga punya orang tua dan kita bukan orang yang punya gitu kan, benar. susah. Ibu aku buruh cuci, bapak aku juga pedagang bakso keliling gitu kan. Karya sendiri ini kan juga punya orang tua yang kalau orang tua ngelihat anaknya ada apa nggak ada pasti diada-adain kan. Iya benar-benar banget tuh. Kayak diusah-usahain. Yang penting udah deh, kalau misalnya anaknya pengen punya cita-cita, ya udah kita coba wujudin. Utang-utang mungkin saya tadi jual-jual emas. Iya dulu gitu. Terus tahu cerita sampai mama jual-jual emas Karya, sebenarnya tega nggak? Aku egois nggak sih? Aku buka usaha tapi uang orang tua aku habis gitu. Iya, jadi gini loh, dalam hati aku sih yang kayak, ini cuma orang tua yang bisa gini sama anaknya istilahnya. Semua emasnya segala apa digadaikan demi ngasih Ria biaya lah istilahnya buat modal ini. Jadi tuh dipikiran nanti Ria ganti ya Mak. Ria selalu ngomong, nanti Ria ganti ya Mak, bakal lebih. Insya Allah. Ria percaya, Ria positif jalannya gitu. Nah maksudnya Ria positif jalannya, insya Allah Ria kasih yang terbaik buat Mama. Sampai detik ini pun gak ada hati istilahnya mau kayak jahat sama orang tua atau apa gitu kan istilahnya. Aku harus bahagiain orang tua. Makanya apa yang kemauan Mama Ria mau, oke, kita turutin kayak gitu. Dan satu yang tercapai udah umrohkan. Kalau bisa hajikan. Jadi kayak bapak kan pengennya tuh yang terakhir beliau sebelum meninggal cuma Ria kan, misalnya tulang punggung si mama ini. Jadi tuh kayak ngomong terakhir kali waktu itu bapak masih sakit, ngomong jadi nangis nih. Ngomong jangan biarin ini ya mama kelaparan. Itu kayak bapak masih di rumah sakit, lagi sakit. Jadi sampai Ria ngomong, Babah ngapain ngomong kayak gitu, Babah tuh pasti sembuh, kan manggilnya Babah kan Kutai nih. Jadi ngomongnya gitu, jangan ngomong aneh-aneh gitu. Cuma Ria, ini Babah sebentar lagi kayaknya, katanya kayak gitu kan. Jangan biarkan orang tua kamu kelaparan, katanya. Jangan pernah biarkan adik kamu sengsara. Harapan Babah cuma kamu. Nah di situ yang mulai nggak ngerti ya, rezeki tuh udah mulai naik gitu. Nah maksudnya ada terus karena pikirannya positifnya capek cari duit itu buat mama, buat adik bisa bahagiain semua. Sampai di detik terakhir Babah nggak mau meninggal kalau Ria belum hajikan. Itu sampai sekarang tuh masih yang kayak ingat gitu Kak Ajis. Tapi pas beliau meninggal kan itu Ria belum ada uang kan, jadi kayak belum bisa ngajikan gitu. Jadi Ria badalkan haji, tapi beliau sudah nggak ada. Dan sampai waktu ngumrohkan mama tuh yang benar-benar ngumrohkan mama, kok nggak ada Babah ya? Padahal Babah pengen banget loh ke Mekah gitu kan, yang kayak sedih banget. Tapi alhamdulillah mama sampai berdoa, nak, sampai kapanpun usahamu insya Allah sukses, kata mama kayak gitu. Ya pokoknya gitu loh Kak Ajis, maksudnya orang tua nomor satu. Itu yang paling penting. Sampai ada di titik ini itu orang tua di belakang kita nge-cover gitu. Iya.
Ngelihat kesuksesan Karya sekarang, alhamdulillah ya. Sekarang gaun-gaunnya Karya ini salah satu jadi MUA referensi dari Mahakarya yang kalau misalnya klien-klien mau gaun-gaun yang glamor, yang keren, yang up to date, pasti kami akan arahkan ke Krasiva nih. Tapi aku baru tahu ternyata cerita di balik itu semua yang kayak susahnya. Aku kira malah Kak Ria ini dari keluarga yang memang udah kaya raya, gitu kan? Dari bawah banget. Jadi memang udah punya modal, apalagi sekarang Karya juga hidupnya udah enak banget ya, udah punya galeri sendiri, terus gaun-gaun juga udah banyak di galeri, juga bisa foto studio juga sekarang. Nah, ngelihat perjalanan dari Karya sendiri, ngawalin dari susah payah, ketika sekarang sudah jadi Krasiva, udah dikenal banyak orang, terus sering dibilang makeupnya itu kok mahal sih gitu. Kalau dari Karya sendiri, apa sih yang membuat MUA itu punya standar harga? Jadi MUA itu kan masing-masing punya standar harganya masing-masing ya, di price-listnya gitu. Bisa karena pengalamannya, bisa karena produk yang dia pakai. Kan produk yang kita sekarang pakai itu ya, kalau orang yang nggak tahu, oh itu ini aja loh barangnya, padahal harganya lumayan gitu. Terus dari gaun-gaun premium yang dia sediakan untuk klien-klien, pasti kan lumayan, puluhan juta pasti harganya gitu kan. Terus sama paling penting adalah jam terbang mereka yang biasa dari niti karir nih bertahun-tahun, istilahnya itu kan istilahnya pengalaman yang paling penting atas jasa mereka sendiri. Iya benar. Apalagi sekarang MUA juga sering kita lihat ikut kelas sana sini, belajar sana sini kayak gitu kan. Terus kalian juga berani untuk beli produk-produk yang mahal karena buat kembali lagi ke klien biar puas. Tapi kadang klien itu yang sebenarnya nggak paham di situ. Iya benar-benar. Gaun sendiri paling mahal harga berapa? Belinya, bikin kan? Bikin dan beli. Ada yang beli. Harus ngomong kayaknya. Nggak apa-apa. Kan kita pengen tahu juga. Kalau semua itu nggak murah loh modalnya. Di Krasiva itu kan ada dua tipe gitu, yang premium sama standar. Standarnya di Krasiva itu sekitaran, kalau kita beli ya, beli itu sekitaran 10 juta. Tapi yang kalau paling mahal itu 40 juta ke atas. Itu ada, Kak. Dan kenapa itu beneran loh, maksudnya gini kan, ada juga yang kita pesan dari luar negeri, itu kan kayak inden PO-nya ke sini kan pakai biaya cukai lagi dan lain-lainnya. Nah itu kalau klien yang tidak tahu, itu loh cuma gaun aja dipakai sebentar, beda. Nah, iya betul, aku sering dapetin kayak gitu loh. Itu kan paling sering. Padahal kalau kamu beli sendiri, coba toh beli sendiri 40 jetong, ya Allah, lumayan kan harganya kan Kak Ajis. Dan sewanya juga nggak terlalu mahal, malah sewanya itu nggak nyampe 10-an juta kan sewanya doang. Apalagi kan satu paket sama MUA-nya kan udah termasuk tuh istilahnya gaun-gaun tersebut, biasanya seperti itu. Dan memang kalau misalnya pengantin mau cari paket, ya udah ambil paket tuh MUA plus sudah sama gaunnya, jadi lebih murah. Ya kenapa kalau kalian ke tempat Krasiva tuh kalau misalnya sewa lebih mahal dibandingkan sama MUA-nya. Jadi gini loh, tanggung jawab MUA-nya itu ada di kalau misal kalian paket lengkap, itu kan MUA-nya langsung yang terjun langsung menangani gaun tersebut. Tapi kalau kalian sewa itu orang lain yang nanganin gitu loh. Bahkan lebih riskan, biasanya tuh kayak kita pernah ngalamin nih beberapa yang tiba-tiba gaun robek gitu, dan kita baikinnya tuh nggak ratusan ribu, jutaan biasanya seperti itu. Itu betul, kalau misalnya MUA nyewain gaun keluar, gaun itu kan nanti kalau sama MUA yang lainnya, maksudnya MUA yang bertugas itu kan bisa disekengin lagi, dijahit-jahit. Khawatirnya kan memang bahan-bahannya jadi rusak kan. Kadang kan ada juga yang kayak makekannya tuh kasar gitu. Nah, jadi kadang pulang-pulang tuh tiba-tiba robek. Nah, itu. Tapi bisa kalau misalnya bisa nggak kalau gaunnya Karya, terus habis itu timnya Karya yang pasangkan, pasti ada tambahan biaya kan? Iya, paling ada tambahan biaya sih, charge gitu kan buat masangkan. Karena tim kita lebih paham lah istilahnya kan. Dan itu lebih aman. Iya, gitu. lebih aman. Buat pengantin-pengantin kan kadang itu mikirnya gini, nambah biaya lagi. Sebenarnya kalian itu nggak nambah biaya, asal nggak banyak mau aja lah. Iya, benar. Astagfirullah, ya Allah, marah. Gaunnya mau pakai Krasiva, ya udah muanya sekalian aja gitu. Iya, jadi lebih hemat gitu loh. Makanya kan harganya lebih murah kalian satu paket ketimbang kalian ngambil gaun aja gitu loh. Oke. Karya sendiri, Krasiva ini
kalau dilihat dari MUA lain itu kan, kalian tuh beda-beda nih Iya, karakter masing-masing kan makeupnya. semua Heeh, MUA ada karakter ada tersendiri karakter kan. sendiri. Nah kalau dari Karya ini lebih condong ke makeup yang looknya gimana sih? Klasik sih, lebih ke klasik Klasik. gitu, ala coklat-coklat gitu matanya gitu. Kalau misalnya MUA itu kalian bisa lihat kok dia itu kalau misalnya pilih MUA kan, aku mau MUA ini, looknya tuh lebih ke flawless nih MUA ini. Betul. MUA ini agak ke bold. Jadi itu kalau misalnya pilih MUA itu pasti harus sesuai dengan kriteria yang kalian senangin. Jangan nanti, ini tiba-tiba berapa bulan kayaknya aku bagusin ini deh, tapi udah DP nih WO, kan WO-nya yang pusing, bener nggak sih? Bener, Biasanya kan betul. klien gitu kan Kak, Kak kayaknya aku Ganti cocok, MUA gitu kan. Kak ganti MUA, aku kayaknya cocoknya di sini, yang pusing WO-nya. Iya kasihan Bu saya Bu. Kayak ini oke dihangusin nanti, Mas kok hangusnya besar banget. Lah kan Iya, DP-nya gede, karena DP-nya kan nggak iya, kecil. Kita nggak mungkin kan DP vendor itu cuma 100-200 ribu iya, nggak kan. mungkin lah. Nah kayak gitu. Sedih betul ya Bu ya kalau jadi Sedih mau. banget. Kalau misalnya di Mahakarya ada klien-klien yang tanya make up ke Rasifa, kami tuh selalu bilangnya, aku ngelihatnya ya kayak Korean look gitu loh, kayak. Jadi gini loh Kak, ada yang memang klien itu kan nggak tahu nih, Kak kok agak keboltan sih, Kak kok agak flawless, itu kalian tuh bisa request. Jadi kayak misal di Krasipa tuh kalian bisa request, Kakak mau looknya flawless, Korean gitu, atau bold atau apa, itu kalian bisa request. Bisa ya? Jadi kalau kalian lihat portofolionya Krasipa itu macam ragam kan, ada yang bold, ada yang flawless, ada yang Korean look. Jadi kalian tuh bisa request pokoknya mau kayak kalian kayak apa aja, Krasipa bisa tuh. Insya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mau muka aku Doraemon dong, nggak bisa nggak? Oh, bisa banget ya Mbak Adu tadi bisa. Oh, weddingnya kayak gitu. Nah, ini yang nggak ditahu orang, dikirainnya kalau misalnya pakai Krasifa ya udah make upnya looknya kan kayak gini. Ternyata itu boleh request ya. Karena ada pernah dulu kejadian klien aku itu dimarahin MUA karena minta request. Terus dia bilang gini, oh nggak bisa Kak kalau sama aku Kak, kalau sama aku make upnya jadinya begini. Dia bilang gitu. Dia apa ya? Saklek banget itu loh, kolot. Oh iya. Masih biasanya kan ini MUA yang terdahulu kayak gitu yang masih nggak mau upgrade skill, jadinya mereka bisanya seperti ini. Ketika nggak dipaksa diminta untuk look yang lain, mereka kerepotan, akhirnya mereka emosi. Kayak gitu ada loh dulu klien aku, akhirnya dia cancel, pindah MUA lain ya. Jadi ganti MUA dia. Ada Kak, ada juga nih kita tuh pernah ya. Jadi ceritanya lucu nih. Jadi kliennya gini. Udah booking, jadi tuh kayak misalnya tuh dia tuh nanya begini, Kak maaf ya aku cancel katanya. Lah aku suka sama gaun-gaunnya, suka sama make up kakak, tapi aku lihat kok baru-baru ini kakak upload make upnya bold banget katanya. Aku kan suka kakak yang seperti biasa yang kayak beauty gitu katanya. Kak, jadi kita jelasin kakak kalau mau cancel itu hak kakak, cuma hangus DP-nya kan seperti biasa kan semua vendor seperti itu. Iya betul. Jadi kita jelasin, Kak kalau kakak nemuin Krasipa ada yang bold, ada yang flawless, itu request. Oh boleh request? Boleh, kalau di Krasipa itu boleh. Jadi kayak kalian mau looknya seperti apa, kalian boleh request. Jadi kami tidak menerapkan yang kayak kamu harus ngikutin kita. Tapi kan mukanya belum tentu cocok. Nah misalnya kita sudah setengah make up, kita make up bold, ternyata mukanya sangar banget kan kayak hantu. Nggak mungkin kita teruskan Kak. Nggak mungkin kita teruskan, pasti kita stop. Tapi ada nggak yang maksa betul? Jelek betul nih Kak, kayak dalam hati kita jelek betul ya Allah Kak ini nggak apa-apa Kak gitu. Pernah nggak Karya gitu? Yang kayak klien tuh maksa banget tapi nggak cocok di mukanya. Pernah, banyak banget. Pernah, sumpah banyak banget. Karena kita dibayar ya, kita jasa dan dibayar. Profesional aja. Ya profesional aja, tapi kita udah kasih tahu, kakak nggak cocok loh mukanya kakak ini dibikin, dia kan maunya ala-ala Arab gitu kan, ala-ala bold gitu kan. Oh nggak cocok Kak, aku tapi maunya yang kayak gini. Oh tapi kakak cocoknya flawless, nanti mukanya sangar di kamera. Enggak, aku maunya. Ya udah, kita ngikut aja, namanya kita dibayar kan. Ya sudah ngikut aja, tapi kalau misalnya dia ngikutin kita, alhamdulillah insya Allah jadinya bagus. Iya. Gitu. Penting nggak ada tes make up sebelum hari H? Kalau Krasipa itu, jujur ya, kalau Krasipa itu tidak ada testing make up tuh, tapi mereka akan tes di pre-wed-nya mereka. Oh iya. Seperti itu. Jadi karena kalau pre-wed kan udah free make up, free gaun, free jas, free semua tuh ceritanya kalau ngambil pre-wed di kita. Nah itu kalian udah bisa testing tuh kadang-kadang, oh ini nah ternyata make upnya seperti ini. Nah untuk itu kan kalian bisa berlanjut mau ke wedding atau tidak, itu hak kalian. Terus itu. juga walaupun misal dia nggak ambil pre-wed di Krasifa misal gitu kan,
coba aja misal kalian kondangan kan. Iya, benar Kondangan tuh. ya udah make up kondangan sama kayak wisuda itu berapa sih gitu kan, nggak Iya, semahal nggak. make up wedding kan. Iya. Daripada hati kalian tuh bertanya-tanya terus nggak enakan, kadang kan ada klien yang aduh nggak enakan nih mau gimana. Nah Benar-benar. itu udah bisa kalian PDKT-nya waktu kayak gitu. Iya. Misal ada acara ya udah make up-nya sama Krasifa aja gitu. Benar-benar. Tapi kebanyakan sih klien tuh di Krasifa request sih. Kadang-kadang mereka tuh kayak kirim gambar, Karya bisa nggak sih kayak gini make up-nya? Oh bisa Kak, itu botox tapi Kak. Jadi ya, yang paling sering itu kan Smileline ya. Smileline itu kan Smileline kita ini kan memang dalam tuh. Iya. Itu kan tidak bisa dihilangkan dengan foundation dan lain-lainnya lah. Iya, betul. Karena itu tekstur wajah. Dia minta dihilangin. Jadi kita ngasih tahu, Kak ini nggak bisa loh dihilangkan karena itu tekstur wajah. Kalau kakak senyum itu kan ke dalam masuknya tuh. Beda sama kalau kakak botox. Kalau botox kan dia ngangkat ke atas, otomatis tidak ada smile line di situ. Jadi kadang-kadang kan klien itu kenapa retak dan lain-lain. Enggak, itu nggak retak. Sebenarnya tekstur wajah kalian. Kalau kalian mau di hari hanya bagus, botox aja smile line-nya gitu loh. Bener. Sekarang kalau saking kayak gitu ya Krasifa ini kerjasama sama rumah sakit ya. Jadi rujukannya dari Krasifa. Iya benar. Ada rujukannya. Mau dibuat mukanya di kerut-kerutan langsung hilang gitu kan. Botox nggak? Hah? Tanya lah bubuannya itu ya. Iya, kan aku nanya aja. Gitu. Sekarang memang lagi tren, tapi kan demi kecantikan. Kak Ria, aku lihat nih ya, aku nggak peres ya. Dari atas sampai bawah Karya ini termasuk MUA yang bajunya itu bagus, looknya wajahnya terawat, kulitnya cantik gitu kan. Penting nggak penampilan MUA itu harus cantik di depan klien? Penting banget. Soalnya gini. ada Bu. Takut banget aku. Iya. Kita udah pernah ngasih tahu. Iya. Kak mandi Kak. Kurang ajar. Soalnya kliennya bilang gini. Kliennya belum pernah ketemu, beneran dia cuma ngelihat profilnya doang kan. MUA nggak ada pasang muka kan. Kalau misalnya foto postingan, kadang makeup klien aja. Dia bilang, Kak ini make up ibu kah? Oh enggak, ini muanya. Oh iya Kak, gitu. Iya Kak. Karena ya kayak mandi dulu, gue bilang gitu. Mandi dulu. Gitu. Tapi memang sih kalau MUA itu kalau menurut aku ya, nggak mungkin kan kita datang pakai baju tidur terus kita make upin wedding gitu. Dan dengan muka kucel ataupun apa pasti orang menilai. Kalau kalian datang dengan rapi, wangi, oh ini MUA-nya lo enak gitu. Kalau misal kalian datang dengan maaf ya kayak nggak terurus gitu kan, tiba-tiba ini MUA atau bukan Kak, diganti aja nanti digitukan loh sama manten. Soalnya ada juga kejadian tuh sama si tim juga, tim suami maksudnya. Jadi kalau misalnya aku ketemu MUA gitu kan yang ibaratnya looknya kurang enak dilihat, kami videonya itu dari belakang dia, gitu. Jadi kan kalau kaca itu kan pantulannya muka pengantin aja kan. Iya. Soalnya takut kayak misalnya kayak gini. Khawatirnya orang akan bilang, oh ini jadi MUA yang rekomendasi Mahakarya yang seperti ini. Gitu kan. Tapi untungnya kalau make up MUA yang direkomendasi Mahakarya itu udah yang cantik-cantik. Karena cantik gitu ya. Karena ekspektasi Bu, orang itu ya ngelihatnya yakin nih mau make upin aku. Iya benar. Gitu kan. Maksudnya dari diri sendiri dulu itu cakep dulu. Iya benar. Kalau udah cakep tuh kan biar orang lebih percaya, oh ternyata yang MUA aku itu cantik juga. Jadi standarnya dia kan ada nih. Iya gitu benar tuh. Paling benar sih itu kayak MUA itu kalian datang make upin klien tuh bukan cuma make upnya doang, yang make upin juga harus cantik. Biasanya seperti itu. Paling penting sih bersih itu sih yang paling. Mandi, jangan lupa mandi ya. MUA ini kan kerjanya udah kayak kelelawar ya. Subuh udah berangkat. Jam 3, jam 2 itu udah mulai make upin. Kendala apa sih yang biasanya terjadi ketika berangkat subuh? Pernah kena begal nggak sih? Aku dulu pernah lihat postingan semua sama mereka kena begal. Iya, itu teman juga tuh kena begal. Aku begalnya. Kalau dibalik itu ternyata dia begalnya. Polisi nonton ini. Itu sudah. Kalau kita sih alhamdulillah sampai dari 2016 sampai sekarang ya nggak pernah kena begal tuh. Alhamdulillah selamat aja ya. Cuma paling kayak jalanan. Itu kalau di Krasifa itu jalan nomor 1. Makanya kalau di Krasifa pasti nanya, Kakak alamatnya di mana, jalannya seperti apa. Soalnya yang dibawa ini mobilnya maaf ya, bisa terlepas kapnya kalau kena bolongan. Kan mobil mahal kan, yang rendah itu kan. Makanya itu pokoknya sampai tim kita itu kadang-kadang di jalanan itu turun dulu lihat lubang, soalnya grrrr gitu. Iya, benar. Ya, makanya sekarang
kalau Kak Siva ke sana harus survei lokasi itu dari satelit ya. Ntar ya Kak, sebelum saya terima jobnya saya lihat dulu ya rumah Kakak ini kayaknya perlu dibedah rumah deh Kak. Tapi beneran tahu, beneran. Tim kita itu sudah dikirimin satelit, dia sampai memperbesar satelit itu ya, dilihat secara detail. Bisa nggak mobil kita lewat, kalau nggak bisa nggak diterima tuh job. Enggak kayak gitu ya Allah. Enggak kayak gitu ya Allah. Dulu kan kalau misal jalan rumah kalian jelek, biasanya sih dari Kak Siva itu yang ngecor dulu kan, sebelum hari H itu kan. Jadi tim Kak Siva itu ngecor dulu, bentar ya Kak, ngecor dulu, retouch-nya nanti dulu ya. Ini masih pegang semen. Benar. Ya Allah, kayaknya aku ya kalau sampai semua klien ngecor. Sedih-sedihnya adalah berangkat yang sesubuhan ninggalin anak. Iya benar banget tuh. Apalagi sekarang kan anak-anak udah pada sekolah ya. Iya, yang biasanya gini, aku tipe yang kalau misalnya berangkat bangun tidur itu selalu ada ibu masakin gitu. Karya ini kerjanya subuh-subuh. Sempat kehilangan nggak sih sosok kayak rasa memiliki anak, terus sosok sebagai seorang ibu kayak kurang sempurna nggak sih? Pernah ngerasa gitu nggak? Bangun anak nggak ada mamanya, nggak bisa masakin subuh-subuh gitu, gimana? Di awal sih karena job kita yang alhamdulillah rame banget itu, di awal memang ada ngerasakan kayak gitu kan. Lama-lama anak tuh udah terbiasa gitu kan. Mending emaknya pergi dah, biasanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang kayak pertama itu yang kayak anak komplain. Mama kok tiap hari kerja terus, Mak? Sabtu Minggu lah aku libur sekolah, aku nggak ada main-main kemana-mana gitu kan. Karena anak aku tipe yang ini di rumah terus, yang nggak pernah keluar-keluar rumah gitu kan. Anak rumahan judulnya. Jadi nggak pernah kemana-mana gitu. Saat aku bilang ayo tuh jalan sesekali gitu kan. Makanya kadang-kadang pengen liburan yuk, cari tanggal gitu kan sama suami kadang ngomong. Nah paling sering itu kayak anak yang kayak komplain aja sih, yang kayak pengennya tuh liburan, jalan-jalan bareng ya gara-gara kerjaan itu. Cuma mereka udah paham sih, yang kalau sudah subuh bangun, oh mama aku kerja nih cari uang gitu kan. Kadang mereka aku jelasin, mama begini kerja cari uang buat kalian, biar kalian gak hidup susah, biar kalian enak mau sekolah di mana aja kalian bisa. Aku selalu jelasin itu, karena namanya kita kan bener-bener dari nol banget kan, jadi tahu rasanya mau makan aja dulu nahanin, tahu waktu aku masih baru-baru nikah mau ini itu nahanin. Aku nggak mau anakku kalau bisa aku kasih fasilitas yang bagus, walaupun mamanya sampai sakit-sakitan cari uang ya nggak apa-apa gitu. Iya, digantikan dengan permintaan mereka yang terlalu dipenuhi. Iya, gitu ya. Tapi jangan juga terlalu memanjakan ya guys. Iya betul. Nanti membangkang anak. Nanti malah keenakan kan. Iya. Jadinya nggak tahu kerja, nggak tahu tuh. susahnya cari uang. Bener. Nah, Karya sendiri juga sekarang udah suami kerjanya juga di bidang yang sama. Ya. Jadi MUA. Oh, jangan boti nanti. Nah sekarang suami juga kerja sebagai fotografer, Iya, videografer juga. Terus kerja di bidang yang sama. Berarti kan anak itu ditinggalin nih suami, istri semuanya keluar kerja. Anak sama siapa? Sama nenek. Sama nenek. Nenek selalu jagain, makanya pernah nawarin sih, maksudnya kan mama nih udah berumur lah istilahnya gitu. Mau nggak sih pakai baby sister gitu? Kata mama tuh nggak usah, kata mama tuh cukup mama aja yang jaga. Mama tuh takut yang anak yang tiba-tiba dipukul, dicubit gitu kan. Itu kan banyak Kak Jis. Bahkan teman aku aja anaknya itu dikasih obat tidur supaya dia dari pagi sampai ini tidur terus. Aku nggak mau sebutin nama sih, cuma yang kayak ternyata anakmu gini. Iya, jadi dia ngecek tuh ke dokter, itu selalu diminumin obat tidur. Dia tuh pulang kerja, anak itu tidur terus. Ternyata dicek, diam-diam dia pasang CCTV di rumah. Ternyata seperti itu. Kita nggak bisa percayain ke orang ya. Masih percaya sama keluarga sih, yang paling benar. Nah, Karya sendiri tadi udah menyeritain sedih-sedih, senang-senangnya. Sekarang kita mau lebih ke intim lagi ya. Jadi klien-klien ini kan pada nonton semua nih Karya. Kadang kan banyak yang kayak nggak tahu-tahu tiba-tiba marah-marah. Kayak MUA-nya kenapa sih telat? Aku sering loh menemukan fenomena yang dimana MUA itu telat, tapi kita tuh nggak ada yang tahu apa sih kendala-kendala MUA itu sehingga mereka itu bisa dikatakan telat. Tapi kalau Kak Siva sendiri, alhamdulillah nggak pernah telat. Alhamdulillah belum pernah, jangan sampai. Alhamdulillah belum pernah sih, jangan sampai. Dan alhamdulillah tuh klien kita tuh kita bikin on time terus. Tapi paling penting kan akad kan. Biasanya akad udah kejar-kejaran nih, ayo cepet. Iya betul. Alhamdulillah tidak sampai seperti itu, dan mereka on time semua. Kenapa mungkin MUA itu telat? Mungkin ada job lain di tempat lain. Yang jauh itu kan. Iya, jadi perjalanan lagi ke situ, entah itu adat juga itu memakan waktu. Jadi yang kayak Kak ini harus ini.
kalau bisa sih kita yang jadi MUA ini menyesuaikan waktu kalau menurut aku ya. Benar. Misalnya adatnya nih kan adat misalnya Jawa nih ini nih pakem lah istilahnya, berarti kita sebelum jam dia akad itu lebih maju lagi untuk make up klien tersebut karena perlu waktu banyak kan. Betul. Terus juga harus ngitung jarak ya, kalau misalnya dari lokasi 1 ke lokasi 2 itu berapa lama perjalanan. Apalagi Samarinda ini semakin hari semakin penuh. Sadar nggak sih Samarinda ini kayak sekarang tuh berisik, banyak banget orang-orang berdatangan, akhirnya macet kan jalanan-jalanan itu. Nah, apalagi baru dibuka itu ramai banget ya. Teras Samarinda. Iya. Oh iya. Ramai banget jadinya penuh gitu. Betul. Tapi itu bagus loh. Iya bagus kita bikin kelas makeup di sana kan, biar berangin-angin kan. Dan tambah rame tuh yang nonton kan. Iya betul. Nah itu kan memang tanggung jawab sebagai MUA juga harus selain profesional harus bijak ya dalam mengambil job, jangan kayak sehari berapa kali. Lah istilahnya. Sehari berapa jadi kali? Kalau dulu Krasipa itu kalau untuk wedding ya, kalau untuk wedding itu bisa sampai 4. Oh iya, siap dulu 4 tangannya ya. Jadi kalau sekarang itu Krasipa cuma membatasi 2 klien dalam sehari. Tapi kan habis itu kita berlanjut ke studio. Studio tuh entah ada yang fitting, ada yang photoshoot, ada yang pre-wedding gitu. Tapi itu biasanya siang atau sore kan? Kita atur waktunya, bahkan ada yang kita dari jam 2 subuh itu udah make up wedding. Habis itu kita lanjut ke studio jam 11 malam baru selesai. Aku setuju sama Karya. Karena dulu Mahakarya juga satu hari itu kita bisa 4 job. 4 titik ya, 4 titik, terus 3 titik. Sekarang aku batasin cuma di 2 lokasi, walaupun tim kita banyak. Tapi biar apa? Maksimal. Iya benar, kenapa kita batasin menjadi 2 supaya hasilnya maksimal gitu. Nah, nggak kejar-kejaran, nggak abut-abut. Biasanya sudah, belum ini pasang alis 1 sudah tercoreng-coreng ini. Gitu kan istilahnya. Udah, harus pindah lokasi ini, cepet-cepet gitu lah istilahnya. Supaya maksimal kan cukup 2 kalau untuk wedding. Kalau Krasipa sih begitu. Iya, karena 2 ngejob aja udah bisa umroh 4 kali kan. Iya kan? Ya nggak benar ya? Ngerinya takut tim saya. Timnya Karya loh, tasnya Hermes. Bukan lagi. HP-nya aja sudah yang 16 itu. Yang 16 matanya ada 10 kan? Iya, itu sudah. Aku senangnya sama Karya itu ya gitu. Pertama, jangan sampai telat, ya kan? Selalu mengusahakan ibaratnya ya selalu datangnya on time. Karena banyak MUA yang sampai sekarang masih belum bijak di mana ngambil job itu jauh-jauh terus banyak lokasinya. Benar. Kayak gitu akhirnya klien-klien ini yang udah ibaratnya memimpikan, ntar aku pengen make upku bagus, cantik di hari H. Akhirnya pas di hari H itu kejar-kejaran, diburu-buru. Belum lagi ketemu sama keluarga-keluarga yang nggak paham nih. Kalau retouch itu butuh waktu ya. Cepet. Paling sering itu. Iya benar. Dan yang paling pas adalah memang kalau pakai MUA harus pakai WO juga ya. Iya, paling penting itu biar diaturin waktunya. Biar Karya juga datangnya nggak terburu-buru. Kadang kan yang bikin MUA itu kadang telat adalah tidak ada koordinasi dari klien udah selesai belum prosesinya. Iya benar. Gitu kan. Jadi MUA ini standby tapi mereka mungkin lagi ngopi kan di dekat situ atau gimana gitu kan. Jadi memang barang-barang biasanya udah di situ, cuma belum sampai karena ya belum ada konfirmasi. Kalau ada WO kan kita biasa konfirmasi 1 jam sebelumnya. Kak, ini prosesnya 1 jam ke depan udah selesai, ntar boleh prepare ke sini ya, kayak gitu kan. Pokoknya tiap hari dikabarin aja sama WO kan. Mau berangkat subuh kabarin aja gitu kan. Bagusnya itu sebagai pengingat. Jadi kalau kalian alarmnya nggak nyala, WO nyala tuh. Iya, makanya cariin ini mana muanya gitu. Dan jauh lebih aman. Terus juga kita juga ngejagain dari keluarga-keluarga yang sering masuk ke kamar. Pernah nggak sih kayak sering banget. Terus kadang kan gini ya, kalau look yang sekarang itu lebih kayak ke modern gitu kan, nggak harus yang merah marun bibirnya gitu. Kadang kan mama anaknya mau nude gitu, emaknya kurang cetar itu ya bibirnya harus merah. Kalau merah itu baru mahal gitu. Iya benar. Itu paling banyak tuh mama-mamanya begitu tuh. Tapi sekarang tuh kalau misalnya mau diboldkan semua itu jadi norak kalau nggak cocok sama warna baju, konsep acara, dekorasi gitu-gitu kan. Misal mukanya tuh flower, kan makeup dekorasi semua flowers ya, warna-warna bunga terus dia ini bold sendiri. Iya bold sendiri, nggak bagus dong istilahnya dilihat. Paling sering sih begitu, yang komplain tuh si mamanya sih. Kalau anaknya kayak nurut aja ya bahaya gitu kan. Tapi kalau anaknya manut aja sama kita kan, jadi nggak usah didengerin Kak. Nah itu bagus aja hasilnya. Iya gitu. betul. Nah terakhir Karya, udah terakhir aja. Udah terakhir aja nih. Padahal asik banget loh cerita loh sama Mama Karya. Nanti kita undang suaminya ya.
Suaminya. Kalau diundang suami harus potong rambut dulu guys. Iya, mandi. Mandi sebenarnya. Jangan ini nggak mandi ya kesini ya. Terus edukasi untuk calon-calon pengantin. Tipsnya dalam memilih MUA. Sekarang banyak Bu MUA bertebaran dengan harga macam-macam aneh-aneh harganya. Murah meriah juga ada Kak. Kak, pakai saya Kak, make up-nya nanti gratis, antar jemput pakai motor Beat. Misal begitu kan nggak tahu ya. Bukan lagi make up-nya gratis ya. Iya. Jadi kalau edukasi dari Krasipa itu buat manten-mantennya Krasipa pasti paling penting itu adalah kalian harus lihat portofolio MUA tersebut. Betul. Paling penting Instagram kan bisa sekarang ngecek. Instagram. Tapi jangan nanti habis lihat aku mau sama MUA ini. Habis itu 1 bulan kemudian berubah lagi. Harus pastikan memang kan istilahnya. Terus sesuaikan sama budget dan isi dompet kalian. Jangan memaksakan diri gitu loh maksud aku. Dan kalian tuh nggak cuma bayar MUA-nya, kalian bayar vendor lain kayak WO dan lain-lain kan istilahnya menyesuaikan budget kalian lah. Dan paling penting itu adalah sesuai dengan riasan yang kalian mau. Itu paling penting. Iya, benar. Kalian tuh cocoknya makeup seperti gimana kayak gitu ya. Iya. Kadang tuh juga banyak yang kayak gini. Karena teman-temannya ikut-ikutan pakai MUA yang ini akhirnya Jadi ikut-ikutan tuh. Aku sering yang kayak gitu terus pas udah mendekati Kak, kira-kira cocok nggak? Kira-kira cocok itu nggak? paling penting tuh. Banyak sering dapat pertanyaan kayak gitu kali ya. Terus akhirnya ya udah, kalau Kakak maunya makeup yang gimana? Aku mintakan contoh fotonya, aku sebenarnya mau begini. Kita langsung lempar ke MUA-nya, Kak bisa makeup begini nggak? Oh ternyata bisa kayak gitu. Yang klien-klien harus yakin lah kalau mau pakai jasa benar MUA. tuh. Terus ya udah kalau misalnya udah milih satu MUA, tutup dah Instagram kalian tuh, jangan lihat-lihat yang lain. Itu paling sering Kak. Ya. Itu bukan cuma kayak maksudnya itu kayak klien tuh kadang-kadang jangan kan itu make up gaun Kak 10 kali berubah-berubah. Jadi nanti pakai ini Kak, nanti ada yang terbaru pakai ini, nanti Kak bisa nggak ke galeri lagi? Hah? Sudah lihat-lihat gaun loh Kak? Enggak, aku maunya kayaknya yang ini deh cocok. Habis itu besoknya berubah lagi. Apalagi klien-kliennya dari jauh-jauh gitu kan. Benar. Sebetulnya boleh ngelihat-ngelihat gaun itu. Benar. Asal nggak dibongkar. Maksudnya lihat nih. Kan kalau di Krasipa juga bisa dilihatin foto-foto kan. Benar. Oh ini gaunnya warnanya ada yang warna ini. Modelnya begini-begini. Nah, kalau udah dipakai seperti ini. Kadang kan ada yang klien belum deal, tapi minta semua dipakaikan. Iya benar, kasihan sih tim kita, kasihan loh. Laundrynya mahal loh itu. Ember. Iya kan? Nah makanya tuh kadang-kadang kan kalau di Krasipa itu kalian kalau mau lihat gaun, kalian bisa follow galeri Krasipa. Di situ lengkap banget tuh, dia berpasangan sama cowoknya kan. Jadi tuh udah, ini kalau dipakai. Nanti kita taruh di caption bawah ya. Ini loh kalau dipakai seperti ini. Jadi tuh jangan khawatir ngeliat gaun, bingung ini. Ternyata ada contohnya di galeri Krasipa tuh lengkap banget. Iya, keren, lengkap banget. Gaunnya premium dari luar negeri semua kan ya. Danda juga nggak semua dari. Kalau gaunnya dilihat di sini loh, made in Inggris semua tulisannya ya kan. Iya kan aja ya. Iya. Semoga Krasipa semakin besar, semakin punya klien-klien yang royal, yang loyal, ya kan. Kalau misalnya pengantin-pengantin juga yang ada di rumah, kalau misalnya mau pakai Krasipa, lihat nih portofolionya itu pasti udah aman banget makeupnya, tahan lama, dengerin tuh sampai 24 hari kan nggak hilang makeupnya kan. Ember. Bisa dibawa tidur. Iya bisa dibawa tidur ya. Kan sayang ya makeup berjuta-juta ini kan langsung dihapus. Pokoknya teman-teman cek Instagram dari Ria Salon ya namanya. Bukan Krasipa MUA guys. Iya. Krasipa makeup ya. Terus juga jangan lupa nonton terus. Coba tenang. Ya. Kak Ria closing dulu. Coba tenang, Mbak. Sampai di sini dulu ya. Iya, Mbaknya subscribe udah belum? Jangan lupa subscribe ya. Nyalakan loncengnya tuh juga. Iya, makasih. Dadah. Bye.